Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan tim sukses Ganjar Mahfud atau juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud Isla Bahrawi dan juru bicara Timnas Amin Eva Sundari. Dan nanti juga akan bergabung bersama kita semua pengamat politik Karyono Wibowo yang juga akan bergabung bersama kami. Selamat sore Mas Isla, Mbak Eva, Mas Karyono. Selamat sore Mas Davi dan semuanya, Mas Isla. Ya, Mbak. Baik. Pertama saya kasih kesempatan Mbak Eva terlebih dahulu melihat semalam debat ala cerdas cermat begitu banyak istilah-istilah yang mungkin asing di telinga masyarakat yang ditanyakan di atas panggung. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, ini memang sesuatu yang menurut saya nggak fair ya. Dia tahu sendiri apa yang dia mau, yang umum tidak tahu. Jadi sebetulnya ini taktiknya Mas Gibran untuk menjatuhkan lawan. Dan agak lucu ya, karena yang dijebak itu bukan hanya Caimin, tapi juga Pak Mahfud yang mohon maaf ya, level intelektualnya, kemudian juga kapasitasnya itu seharusnya tidak pantaslah diperlakukan dengan specific terms yang kemudian tidak umum dan memang disiapkan oleh Mas Gibran untuk membuat Caimin maupun Prof menjadi kaget gitu ya. Dan agak lucu juga sih, Mas Gibran tuh nggak pernah loh kaget-kaget, dan kita nggak pernah bikin sesuatu yang kontroversial kan dengan membuatnya kaget dengan istilah yang sophisticated, misalkan di bidang hukum yang saya yakin Prof juga bisa mau jebak, ataupun Caimin yang spesifik sesuatu yang bisa, tapi tidak dilakukan. Jadi menurut saya ini tidak menjadi berkuranglah elegan dari debat yang harusnya mencerdaskan, tapi justru menunjukkan niat yang tidak baik ya dari Mas Gibran. Dan ternyata di semua platform visi misi itu semua ada loh. Cuman ambil terminologi spesifik, diksi spesifik yang tidak umum, karena ini debatnya bahasa Indonesia, kenapa harus pakai debat yang singkatan bahasa Inggris dan cara pronunciation-nya juga salah ya, istilah bahasa Inggris tapi pronunciation-nya Indonesia. Jadi it's not really good model of debate sebetulnya. Oke. Kemudian dari debat semalam juga cepat sekali ini muncul meme, kemudian juga ramai dibicarakan oleh warganet di media sosial. Nah, saya ke Caisla. Caisla, apakah di dalam grup-grup WhatsApp mungkin, kemudian dari Japri melalui ponsel Anda, ada semacam meme, kemudian diskusi-diskusi setelah istilah-istilah ini muncul di debat semalam, Mas Islah? Ya, saya kira memang ada satu hal yang membuat saya tertarik ketika Gibran menggunakan istilah carbon storage atau carbon capture kepada Pak Mahfud, yang sebenarnya bisa disimplifikasi dengan regulasi tentang emisi karbon yang mungkin lebih familiar kepada Pak Mahfud. Ada juga istilah, nah ini juga lucu ini, yang diberikan kepada Caimin misalnya tentang SGIE. Padahal ada dua kesalahan yang besar di sini. Kalau memang itu kepanjangannya bahasa Inggris, seharusnya SGIE, atau kalau tidak, setidaknya itu jangan SGIE. Saya juga menganggap di sini kan kalau di dalam bahasa Inggris kan huruf A gitu. Makanya saya tuh bingung semalam ketika akhirnya kan video saya yang beredar tentang protes saya soal itu. Tapi saya kira ini sah-sah saja kalau memang ini dalam persoalan debat ingin menjebak lawan bicara dengan keterbatasan satu majas gitu ya, ya untuk menguasai panggung. Tapi secara substantif kan memang sebenarnya dari Gibran ini nggak ada apa-apanya sebenarnya. Dan saya kira nanti ada debat kedua, bisa saja nanti saya berharap Caimin juga menggunakan istilah-istilah yang spesifik tentang lingkungan, misalnya tentang teori tentang al-ittisal wal infisal fil ardi misalnya. Bisa saja begitu. Nah, itu kita tunggu aja kebingungannya Gibran. Atau misalnya Pak Mahfud menggunakan istilah-istilah vox populi atau apalah gitu ya, yang bersifat undang-undang atau regulasi. Itu sah-sah saja. Kita tunggu saja kebingungannya Gibran tentang itu. Artinya soal istilah-istilah yang sangat spesifik ini memang pada akhirnya tidak menemui substansi ketika orang itu terjebak kepada kebingungan istilah.
Nah, ini yang saya sayangkan dari Gibran, dia sangat ofensif, sementara Pak Mahfud menyebut Gibran yang terhormat, terus juga Caimin menyebutnya Mas Gibran, tapi Mas Gibran sendiri sangat ofensif kepada Prof. Baik. Mahfud, ofensif terhadap Caimin. Ini kan memang sebenarnya membuat kita itu menganggap bahwa anak ini songong gitu aja. Publik menganggapnya gitu. Baik, baik. Saya ingin ke Mas Karyono. Dari perspektif pengamat, bagaimana melihat pertanyaan dengan istilah-istilah yang begitu rumit yang mungkin tidak dipahami oleh semua orang? Apakah ini memang berorientasi tidak pada substansinya, tapi memang tujuan pertanyaan ini hanya menjebak, Mas Karyono? Iya, kalau terima kasih Mas. Jadi kalau menurut saya memang ini wajar ya dalam konteks kontestasi politik ya. Eh, tapi menurut saya memang pertanyaan yang diajukan oleh Gibran kepada dua kompetitornya ya, kepada Profesor Mahfud dan Muhaimin Iskandar, itu sengaja menurut saya sudah didesain sejak awal ya, dan bahkan sudah dilakukan simulasi ya. Mereka sudah membuat satu kajian untuk membuat satu pertanyaan yang kira-kira nanti sulit untuk dijawab oleh lawan debatnya gitu ya. Dan ternyata memang tadi malam dua pertanyaan yang diajukan oleh Gibran ya, kepada Muhaimin dan juga kepada Profesor Mahfud ya, itu memang pertanyaan yang menurut saya tidak diduga oleh Pak Muhaimin dan juga oleh Prof. Mahfud. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Eva Sundari ya dan Cak Islah tadi. Nah, sebenarnya memang pertanyaan ini tidak bermutu gitu ya. Ini lebih pada gimmick ya, lebih gimmick. Dan memang kalau kita tracing dan kita kaji ya, pasangan nomor urut 2 ini memang lebih banyak melakukan gimmick ya. Dengan istilah-istilah gemoy dan lain sebagainya. Kemudian program-programnya yang programnya juga gimmick gitu ya, menawarkan program makan siang gratis, susu gratis gitu ya. Nah, semua itu sebenarnya bagian dari strategi untuk pemenangan gitu. Kenapa itu dilakukan? Karena memang model-model gimmick seperti itu ya, termasuk program-program yang sifatnya gratis gitu ya, itu memang banyak disukai oleh pemilih kita, terutama pemilih di akar rumput gitu. Nah, termasuk dalam konsep debat tadi malam itu juga memang didesain, dikemas dengan cara-cara yang menggunakan gimmick. Nah, tadi sudah dikritisi juga oleh Mbak Eva dan Cak Islah terkait dengan pertanyaan Gibran kepada Muhaimin Iskandar tentang SGIE gitu ya. Nah, dari situ kan sebenarnya karena itu kan kepanjangan dari bahasa Inggris ya. Tetapi Gibran melafalkannya dengan bahasa Indonesia gitu ya. Sehingga dari sini saja itu sebenarnya sudah ada unsur untuk menjebak lawan. Pasti siapapun yang mendengar pertanyaan Gibran yang menyebut SGIE itu pasti itu kepanjangannya juga bahasa Indonesia gitu. Maka kalau dicari Google Translate pun Google Translate pun bingung gitu, apalagi Muhaimin ya. Karena yang seharusnya disampaikan dalam bahasa Inggris gitu ya, SGIE gitu ya. Nah, itu tapi Gibran sengaja rupanya mungkin ya memperangkap gitu ya, membuat perangkap. Baik, saya garis bawahi. Jadi tujuannya untuk memperangkap ya begitu. Baik, saya ingin ke Mbak Eva bicara soal istilah. Ini kan Gus Muhaimin juga mengeluarkan sebuah istilah semalam, konsep selepet begitu yang juga sempat disebutkan. Nah, bagaimana ini sebenarnya definisi konsep selepet? Tapi Mbak Eva ditahan dulu jawabannya, usai jeda berikut Bapak-bapak kita akan kembali dengan diskusi kita usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Sore.